dan doa dipanjatkan untuk kebaikan Indonesia di masa depan. Di tahun ini, Saudara, Imlek memasuki tahun kuda api. Apa sebenarnya maknanya? Untuk membahas hal tersebut dan sejumlah hal lainnya terkait Imlek, kita akan berbincang langsung dengan peneliti budaya Tionghoa dan pecinan Nusantara, Agni Malagina. Selamat siang, Bu Agni, dengan Bella di studio. Selamat siang Mbak Bella, Kyonghi, selamat tahun baru Imlek, tahun kuda api ya. Selamat tahun baru Imlek juga, Bu Agni. Bu Agni, sebenarnya apa sih makna filosofis utama dari tahun kuda api tahun ini dalam tradisi Tionghoa, dan bagaimana sebenarnya elemen api kalau dikombinasikan dengan sio kuda yang mempengaruhi energi tahun ini, seperti semangat, keberanian, kemudian transformasi atau perubahan cepat, Bu Agni? Ya, oke, kita secara kontekstual tahun 2026 ini ya, mengalami perubahan cepat pasti, terlebih di tahun 2025 juga kita mengalami banyak, fenomena, politik, ekonomi, sosial, dan teknologi yang begitu, berkembang. Nah, tahun 2026 ini apalagi di tahun kuda api, saya kira semakin melesat ya, karena ini melambangkan, dalam tradisi Tionghoa juga tahun kuda api biasanya melambangkan dinamika, keberanian, perubahan cepat, bergerak maju, dan juga tetap, harus harmoni dengan, alam. Harmoni dengan spiritual, harmoni dengan sesama, dan juga harmoni dengan lingkungan hidup. Jadi saya kira tahun kuda api ini bisa kita respon gitu ya dengan semangat mengendalikan diri gitu ya, karena kuda ini kan sebenarnya dengan semangat yang begitu besar bisa berlari kencang, kemudian ditambah elemen api yang begitu dinamis, maka sebaiknya bagaimana kita merespon, salah satunya adalah merayakan Imlek, kemudian menjalani tahun baru Imlek ini dengan kendali diri dan kebijaksanaan. Energi besar ini bisa kita ubah menjadi kesejahteraan, kebahagiaan, bahkan untuk mendukung kesehatan. Sehingga saya kira tahun baru Imlek, tahun kuda api ini sangat relevan dengan tahun 2026 yang sedang bergerak cepat, baik itu sosial, ekonomi, politik, teknologi. Kalau tadi disebut kuda api ini berenergi tinggi dan dikatakan juga kalau jarang muncul dalam siklus 60 tahunan. Nah, sebenarnya apa yang membuat tahun ini spesial dibandingkan tahun-tahun sebelumnya, dan bagaimana hal itu bisa diinterpretasikan secara positif maupun tantangannya terutama di tahun 2026 ini? Ya, kuda api ini memang semua sio ya gitu dengan, elemen-elemennya bisa muncul, 60-an tahun, jadi memang sangat jarang. Sehingga bagaimana kita meresponnya tentunya kita pertama kali, harus melihat kuda api, tahun kuda api ini sebagai tahun yang begitu dinamis gitu ya. Terlebih juga kita dalam konteks, keindonesiaan kita yang, pasti mengalami banyak tantangan dalam, segala lini kehidupan kita. Sehingga bagaimana kita meresponnya adalah salah satunya tentu dengan selalu bersemangat, tentunya juga merespon kegiatan aneka macam fenomena yang kita alami baik di lingkungan, di politik, di sosial, di ekonomi dengan sebaik mungkin, dan yang penting biasanya dalam tradisi kebudayaan Tionghoa harmoni itu menjadi ciri utama, Mbak Bella. Jadi harmoni ini bagaimana kita menciptakan harmoni spiritual, harmoni sosial, harmoni kultural, juga harmoni dengan lingkungan hidup kita. Terlebih kita di tahun 2026 ini akan ditantang untuk maju pesat, ditantang untuk bergerak cepat, dan juga efisien, dinamis, dan efektif. Memang kalau kita tadi simak bersama ya, ada beberapa umat yang berbincang dengan jurnalis Kompas TV, pasti doanya selalu sehat, damai, terutama damai juga untuk Indonesia. Nah, Bu Agni, sebenarnya perayaan Imlek di pecinan Nusantara misalnya ada di Glodok, ada di Lasem, di Bangka Belitung, Semarang, dan juga mungkin Pontianak. Dari daerah-daerah yang Anda teliti ini, ada perbedaan nggak sih sebenarnya dari perayaan-perayaan di Tiongkok daratan sana? Apakah memang ada adaptasi lokal yang unik, misalnya yang unik terkait sio kuda api seperti itu? Ya, kalau kita melihat, perayaan tahun baru Imlek ya di Tiongkok dengan di, Indonesia, Nusantara misalnya. Kalau di Tiongkok itu kan perayaan tahun baru sebenarnya adalah ekspresi perayaan berubah musim ya. Kita akan merayakan musim semi kalau di Tiongkok. Tapi ketika di konteks kita di Nusantara, maka perayaan tahun baru Imlek sudah sangat membumi, sudah sangat melokal. Bahkan kalau kita tahu di sepanjang, bentangan barat sampai ke timur Indonesia, maka yang terjadi adalah akulturasi budaya. Sehingga Imlek ini dalam konteks Indonesia, keindonesiaan memang sudah beradaptasi dengan budaya Indonesia, bahkan sudah menjadi kebudayaan nasional. Nah, kalau kita melihat tradisi Tionghoa ini, di Nusantara, dia kan berdialog ya dengan budaya lokal, seperti misalnya dengan budaya Jawa, Sunda, Dayak, Bali gitu ya, kemudian Manado, bahkan sampai ke timur tadi kita lihat di Kupang, kita bisa melihat gitu bahwa sebenarnya Imlek
perayaan Tahun Baru Imlek di Indonesia memang sudah menjadi budaya Indonesia. Artinya dari perayaan ini kita bisa melihat bagaimana bahasa dan kuliner, seni pertunjukan, tata perayaan, kemudian wajah khas keindonesiaan dalam perayaan Imlek ini kita rayakan bersama. Termasuk kalau kita lihat di mall ya gitu, walaupun dengan lampion merah dan lain-lain, tapi tetap masih ada perayaan-perayaan yang menggambarkan dia bagian dari kebudayaan yang berakulturasi, penggunaan kebaya encim dan kain batik, kemudian makanan lontong cap gomeh yang hanya ada di Indonesia saya kira, sehingga hal ini menyampaikan pesan sebenarnya perayaan Imlek kita adalah perayaan keberagaman. Kita saling merayakan, bangsa Indo saling merayakan, sehingga Imlek juga menjadi ruang temu budaya yang memperkuat semangat Bhinneka Tunggal Ika. Bu Agni, ini pengalaman Bu Agni menelusuri berbagai permasalahan etnis Tionghoa dan juga akulturasi budaya tentunya sudah sangat panjang di Indonesia terutama. Nah, sebenarnya menurut pandangan Bu Agni, bagaimana sih sebenarnya masyarakat Tionghoa Indonesia memaknai Tahun Kuda Api dalam konteks kehidupan sehari-hari, terutama di tengah dinamika sosial dan budaya Nusantara? Ya, saya kira pertanyaan ini juga relevan untuk kita semua ya, tidak hanya untuk kelompok masyarakat etnis Tionghoa, bahwa sebenarnya dalam konteks tahun 2026 ini kehidupan berbangsa dan bernegara di Indonesia, maka nilai-nilai Tahun Baru Imlek perayaannya ini bisa kita komparasikan dengan refleksi dan keseimbangan. Ketika kita dalam tekanan modernitas, digitalisasi, begitu perkembangan teknologi yang begitu cepat, maka refleksi dan keseimbangan untuk menciptakan harmoni ini sangat penting. Kemudian juga soal resilience dan ketahanan komunitas, saya kira ya, bahwa perubahan yang cepat, Tahun Kuda Api ini membutuhkan ketahanan atau mindset bagaimana kita survive, bagaimana kita tetap membuat lingkungan hidup kita, lingkungan berbudaya kita, lingkungan bersosialisasi kita untuk tetap harmoni dan tetap relevan dengan mengikuti modernitas, kemudian mengikuti perkembangan zaman dan fenomena yang ada di tahun 2026 ini. Kemudian juga tentunya harapan baru, sehingga ketika kita memaknai Imlek, perayaan Imlek, harapan baru itu selalu ada karena banyak sekali simbol-simbol dalam perayaan Tahun Baru Imlek ini selalu menggambarkan harapan-harapan baik untuk dari sendiri, untuk keluarga, bahkan untuk masyarakat, bahkan untuk Indonesia. Bu Agni, yang juga kadang menjadi pertanyaan orang awam misalnya, sebenarnya bagaimana sih sejarah penanggalan Kongzili, karena kan kita menyebutnya Tahun Baru Imlek 2577 Kongzili. Nah, sebenarnya sejarah penanggalan Kongzili ini bagaimana, kemudian yang mencapai 2577 di tahun ini ya, apa cerminan perjalanan budaya Tionghoa di Nusantara, dan apakah ada cerita menarik dari pecinan tertentu terkait perayaan Imlek di masa lalu? Ya, kalau kita lihat penanggalan Konfusius ya, Kongzili tadi ya, itu sebenarnya kan tanggal atau tahun yang ditetapkan sejak kelahiran Konfusius gitu di era sebelum Masehi, sehingga sampai ke tahun yang kita rayakan sekarang. Dan istilah Imlek misalnya, Imlek ini berbeda lagi. Istilah Imlek adalah penanggalan bulan yang selalu digunakan dalam kita menentukan hari atau pergerakan hari per hari per tahun, sama seperti kita di kalangan Muslim gitu ya, kita punya penanggalan bulan Islam gitu. Nah, kemudian bagaimana perayaan Tionghoa yang unik di sepanjang kawasan Nusantara gitu ya, terutama untuk Imlek, saya kira masing-masing daerah dari Sumatera sampai ke timur, bahkan sampai ke Serui ya di Papua, ini merayakan Imlek dengan cara khasnya masing-masing gitu ya, sehingga kita bisa melihat bahwa diversity, kemudian keberagaman di Indonesia untuk merayakan Tahun Baru Imlek ini sangat beragam. Contoh-contoh yang tadi salah satunya muncul di Kupang gitu ya, di Keluarga Lai, itu sangat menarik ya, bagaimana kemudian negosiasi budaya identitas itu juga berkelindan di dalam perayaan Imlek. Bagaimana kemudian seperti Keluarga Lai tadi di Kupang yang sudah tidak tanda kutip ya berreligi kebudayaan Tionghoa religinya gitu ya, seperti misalnya Tridharma, tapi mereka sudah memeluk agama lain tetapi tetap merayakan Imlek itu sebagai ekspresi budaya. Bagaimana menghormati leluhur, menghormati orang tua, dan bagaimana menghormati kebudayaan. Ya, ini merupakan contoh baik seperti mengingatkan pada kita semua bahwa kita hadir, budaya kita ada, pasti ada akar yang harus kita ingat. Terakhir Bu Agni, ini mungkin tidak hanya untuk masyarakat Tionghoa yang saat ini sedang berimlek, tapi juga masyarakat kita pada umumnya. Ini kita tahu masyarakatnya multikultural di Indonesia. Bagaimana Tahun Kuda Api ini bisa jadi momentum untuk memperkuat persatuan, toleransi, dan kolaborasi antar etnis, terutama setelah pengalaman sejarah diskriminasi terhadap komunitas Tionghoa?
Ya, kita panjang sekali ya apabila membicarakan tradisi Tionghoa di tataran lini masa sejarah Indonesia, bahwa sebenarnya perayaan Imlek ini bukan saja perayaan secara kultural dan sosial, tetapi juga perayaan secara historis gitu ya, sehingga saya kira ini juga menjadi momentum di perayaan Imlek tahun 2026 ini, bahwa pertama kita semua gitu ya, kita semua sebagai bangsa Indonesia merayakan Imlek bukan hanya tradisi, tapi simbol harapan, kebersamaan keluarga, harmoni sosial dan lingkungan hidup kita dengan alam, dan kemudian tradisi nilai seperti sembahyang leluhur, makan malam bersama, angpau, barongsai, kembang api dan lain-lain ini sebenarnya sebagai penghormatan pada tradisi, kembali mengingat leluhur, kembali mengingat entitas kita sebagai manusia dengan akar budaya, dan ini juga akan melibatkan solidaritas, kepedulian lintas generasi, komunikasi antar generasi. Bahkan ketika kita mengingat keberagaman di Indonesia, Imlek menunjukkan bahwa budaya kita adalah budaya saling menyapa, saling menerima, saling menyerap, saling memberi, dan dia dirayakan secara lintas etnis dan agama. Ini bukti yang sangat kuat bahwa Bhinneka Tunggal Ika dalam perayaan Tahun Baru Imlek menjadi semangat yang sangat penting, dan relevansinya dengan 2026 di Tahun Kuda Api ini saya kira juga mengingatkan kita untuk tetap melangkah maju, menjaga keseimbangan, persatuan, solidaritas antar kita di dalam Indonesia sendiri, sehingga susah payah, musibah dan hal-hal yang mungkin dianggap kurang baik ini bisa kita carikan solusi bersama, dan kita menuju harapan baru menjadi Indonesia maju dan kuat bersama, berdaya bersama. Baik, memang perayaan Imlek bukan hanya tradisi, tapi juga bagaimana solidaritas antar masyarakat yang multikultural di Indonesia juga harus tetap terjaga di Tahun Kuda Api yang semakin membara, menggebu-gebu, dan semakin tetap semangat. Terima kasih atas perbincangannya siang hari ini, Agni Malagina, peneliti budaya Tionghoa dan Pecinan Nusantara. Gong Xi Fa Cai.